Halo, selamat pagi, atau siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Ani Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Flutter dalam rangka untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile. Jadi untuk service di Flutter-nya sendiri, saya mengimplementasikan ke 5 hal ini. Yang pertama ada navigasi yang akan diimplementasikan melalui root. Yang kedua ada API, yang ketiga responsif adaptif, yang keempat push notification, dan yang terakhir login dan juga dibarengi dengan local storage. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke aplikasinya. Baik, di sini saya akan membuka sebelah kiri screen ada source code-nya, dan di sebelah kanan ada login-nya. Oke, untuk root-nya sendiri, di sini saya inisiasi di bagian main.dart-nya. Jadi di bagian sini, itu ada root, di mana inisial root-nya saya beri pada laman login. Lalu, ini akan di-passing begitu di tiap-tiap laman sesuai dengan cara kerjanya masing-masing. Misal di button login ini nanti dia akan di-push menggunakan navigator push name ke ke halaman utama dan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk di aplikasi saya sendiri untuk implementasi yang kedua itu ada di bagian responsif. Jadi setelah di-inspect, ini kita inspect dulu. Oke, kita inspect ke halaman responsif. Tunggu sebentar. Oke, masih loading. Jadi kita tarik, kita bisa tarik, dan ini gambar ataupun ini akan menyesuaikan. Mungkin ini ada terkendala sinyal sedikit, makanya dia memerlukan waktu untuk menyesuaikan. Snap. Let's reload. Oke, mungkin bisa kita tunggu, mungkin karena kendala jaringan atau device. Oke, udah kembali. Responsif dan adaptifnya berfungsi dengan baik. Nah, untuk di bagian service login ini kita juga menggunakan dua hal. Yang pertama ada API, dan yang kedua ada serve preference. Jadi API ini kita menggunakan HTTP request di request in, dan selanjutnya serve preference ini kita gunakan untuk menyimpan data login, di mana apabila user telah login sebelumnya, dia tidak perlu melakukan login lagi dan langsung diarahkan ke halaman utama atau ke homepage. Jadi untuk username dan passwordnya, karena kita menggunakan request in, kita akan menggunakan email dan juga password yang telah disediakan oleh request in. Jadi ini untuk emailnya kita copy aja. Dan untuk passwordnya juga kita pakai yang dari request in. Terus kita akan login. Nah, di sini kita akan diarahkan ke laman utama, di mana laman utamanya ini sudah responsif juga. Lalu kita akan masuk ke menu utama di dalam aplikasi ini.
Jadi menu-menunya itu ada yang pertama to-do list, karena aplikasi ini merupakan aplikasi belajar untuk memudahkan seseorang menentukan targetnya mereka sendiri, apa yang harus dilakukan harian, dan juga bisa mengetrack fokus melalui Pomodoro Timer ini. Nah, kita akan bedah satu-satu. Untuk fitur yang pertama, yakni to-do list. Jadi, untuk to-do list sendiri, itu kita menggunakan Hive, jadi local storage yang digunakan Hive, bukan lagi share preference, karena Hive itu dia berfungsi sebagai database lokal. Jadi di sana memungkinkan create, read, update, delete. Jadi itu sangat-sangat dimudahkan dan cara makainya pun lebih gampang dan tidak serumit jika memakai share preference di to-do list ini. Jadi ini udah jalan, di sini kita bisa delete ataupun kita bisa melakukan seperti ini apabila task itu sudah selesai dikerjakan. Lalu juga kita bisa create a new to-do list, misalnya doing yoga. Oke, kita save. Nah, maka ini akan jalan gitu. Dan ketika kita create a new task, kita misalnya going to gym, tapi kita pingin lalu kita cancel, maka dia tidak ada di screen. Nah, itu dia tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk merestart ini. Oke, ini mungkin bisa kita geser ya. Ini bisa dilebarkan lagi. It still take a time. Oke. Ini karena pixelnya terlalu kecil. Oke, udah. Selanjutnya, karena ini udah di restart tadi, kita restart ulang saja, di hot reload ulang. Apabila dia tidak kembali ke menu login, berarti share preference kita jalan. Dan apabila di to-do list itu tadi apa yang kita buat itu tersimpan, maka Hive-nya bisa dikatakan berjalan, local storage Hive. Kita cek. Oke, mungkin bisa ditunggu sebentar. Ini kita lihat root-nya mau ya. Oke, do exercise-nya tadi kita coret udah benar, dan doing yoganya udah ada di sini juga. Berarti sistemnya mampu mengingat hal-hal yang kita lakukan tadi. Yang kedua, weekly planner sebenarnya hampir sama to-do list-nya. Dia bisa nge-create new task, tapi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menentukan goals mingguan seperti namanya. Jadi kita bisa menentukan, dan itu harus terpisah dengan to-do list, karena to-do list itu sifatnya harian dan ini to-do list mingguan aja sebenarnya. That's for example, kita save, sama seperti to-do list ini juga bisa di remove. Seperti itu. And then kita punya Pomodoro Timer, tapi karena ini kita menggunakan emulator Chrome, jadi Pomodoro Timernya tidak bisa diakses karena saya mengimplementasikan push notification di Pomodoro Timer ini. Jadi memang tidak bisa kita run di sini, maka dari itu kita akan melakukan run di emulator Android atau HP. Nah, berikut merupakan videonya, jadi silahkan disimak baik-baik untuk push notification di Pomodoro Timer. Karena sebelumnya Pomodoro Timer ini merupakan timer yang
menggunakan konsep Pomodoro. Jadi konsep Pomodoro itu merupakan konsep nge-tracking fokus di mana kita bisa fokus pada suatu waktu dan kita bisa melakukan jeda atau istirahat dalam jangka waktu yang pendek. Metode yang paling populer digunakan adalah 25 menit study atau 25 menit fokus terhadap focusing terhadap menyelesaikan atau nge-solve suatu pekerjaan, dan setelah itu kita ambil break 5 menit lalu dilanjutkan lagi sampai tugasnya selesai, seperti itu. Nah, di sini ada play button, jadi ketika diklik play button tombolnya akan maksudnya waktunya akan berjalan. Untuk di sini saya mau mengeset waktu 10 detik dan 5 detik break dan 10 detik karena durasi waktu untuk memperlihatkan durasi waktu dan cara kerja dari fitur ini saja. Lalu apabila kita menekan selesai akan muncul notifikasi pesan gitu bahwa good job. Jadi kamu menyelesaikan your study. Itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.